Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Oktavia. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang program stack atau tumpukan menggunakan bahasa pemrograman C++ dan saya menggunakan tools dev C++. Ini adalah source code dari program stack. Nah, stack itu sendiri menggunakan sistem LIFO, last in, first out. Jadi, yang terakhir masuk adalah yang pertama kali keluar. Oke, sekarang kita coba jalankan programnya. Kita klik compile and run. Nah, ini adalah tampilan output dari program stack. Di sini saya ada punya 8 menu. Yang paling utama dari program stack adalah menu push data, pop data, print, dan clear semua stack. Itu adalah menu-menu yang utama. Tetapi di sini saya menambahkan menu untuk hitung max min atau menentukan nilai max min dan menghitung total dari semua data. Lalu ada search stack, edit data stack, dan hapus salah satu stack. Jadi sebelum kita coba menu-menu ini, saya akan menjelaskan dulu source code yang ada di sini dan kita minimize dulu aja outputnya. Oke, baik. Yang pertama, ini di sini ada include IOStream yang fungsinya untuk menjalankan perintah count and chain. Nah, count and chain itu adalah perintah untuk input atau menginput data, lalu chain-nya adalah untuk memanggil dari apa yang sudah kita input. Oke, itu adalah penjelasan dari IOStream. Dan yang kedua, ini ada include conio.h. Nah, ini fungsinya untuk menjalankan perintah get. Nah, perintah get itu sendiri fungsinya untuk menghapus layar. Jadi, setelah nanti kita input, layarnya tidak penuh dengan apa yang sudah kita input. Gitu. Jadi, kita tidak bingung sendiri oleh hasil outputnya. Nah, kemudian ada define max 5. Ini adalah inisialisasi bahwa variabel max bisa menampung stack atau tumpukan sebanyak 5 data. Oke. Lalu di sini ada using namespace std. Ini adalah default daripada tools dev C++. Nah, kemudian di sini ada struct stack. Nah, ini struktur dan type dev. Type dev-nya ini dan ini adalah nama strukturnya. Ini deklarasi dari struktur ya. Di dalam struktur stack ini ada variabel top dan variabel data yang menggunakan tipe data integer. Lalu max ini adalah deklarasi dari ini data. Tadi jadi tumpukan ini bisa menampung sebanyak 5 data. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada void init. Tumpukan.top sama dengan -1. Nah, void init sendiri ini tuh untuk memastikan bahwa posisi yang akan kita masukkan itu pertama kali ada pada indeks ke-0. Ya, itu adalah pengertian daripada ini, tumpukan.top sama dengan -1. Selanjutnya di sini ada boolean is empty. Return tumpukan.top sama dengan -1. Jadi maksudnya dia akan mengembalikan nilai true atau benar jika tumpukan.top sama dengan -1. Berarti itu artinya tidak ada datanya. Nah, jadi fungsi dari boolean is empty itu untuk mengecek apakah di dalam tumpukan datanya masih kosong atau sudah ada. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada boolean is full. Return tumpukan.top sama dengan max min 1.
Nah, maksudnya dia akan mengembalikan nilai true atau benar jika tumpukan .top sama dengan max min 1. Nah, max ini tadi sebelumnya kita sudah deklarasikan bahwa data yang dapat ditampung maksimal adalah 5 data. Nah, jadi itu fungsinya untuk mengecek apakah di dalam tumpukan datanya sudah penuh atau masih tersedia. Oke, selanjutnya di sini ada metode void push. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, kita coba dulu jalankan programnya. Nah, ini tampilan outputnya tadi. Kita coba pada menu yang pertama, push data atau input data. Pertama kita ketik dulu nih, kita pilih nomor 1, lalu pencet enter, masukkan data. Kita coba misalkan angka 8, lalu kita klik enter. Nah, data 8 masuk ke stack. Oke, sekarang kita bahas source code-nya. Di sini, void push data. Untuk fungsinya untuk menginput data tadi, saya menggunakan logika percabangan if else. Nah, di dalam logika if, di sini ada method is full. Nah, jadi sebelum menjalankan perintah, dia akan menjalankan dulu perintah is full ini, void method ini. Nah, untuk mengecek apakah di dalam tumpukan itu masih tersedia atau sudah full. Nah, jika sudah full, dia akan mengeluarkan tulisan atau memunculkan tulisan stack is full. Namun, jika tidak ada datanya, maka dia akan menjalankan proses selanjutnya, yaitu proses yang ada di dalam else ini. Nah, di sini ada tumpukan .top++. Nah, ini maksudnya dia akan bertambah datanya. Lalu, di sini ada count, masukkan data, tadi masukkan data, lalu di sini ada chain, tumpukan .data, dalam kurung kurung bracket, di sini tumpukan .top. Nah, ini tuh adalah array. Jadi kita masukkan datanya ke dalam array. Apa yang sudah kita inputkan tadi di sini, dia akan disimpan di dalam array, tumpukan .top. Nah, selanjutnya di sini juga akan muncul tampilan data. Nah, di sini disebutkan tadi apa yang sudah kita inputkan tadi di sini. Data 8 masuk ke stack. Nah, seperti itu. Data 8 masuk ke stack. Oke, kita klik enter untuk melanjutkan. Setelah itu kita coba pop data. Nah, namun karena datanya masih 1, kita coba dulu yang tambah data dulu ya, push data. Step 1, masukkan data. Kita misalkan masukkan angka 5, klik enter, data 5 masuk ke stack, klik enter untuk melanjutkan. Lalu kita cek pop data. Nah, data yang pertama adalah angka 8. Yang kedua adalah angka 5. Kita coba, jika kita melakukan pop data, otomatis yang akan keluar adalah yang terakhir. Karena pada stack menggunakan sistem LIFO, last in, first out. Sekarang kita coba pilih nomor 2, lalu kita klik enter. Dia akan munculkan tulisan data 5 keluar dari stack. Benar kan? Data 5 keluar dari stack. Kita klik enter, nah benar, datanya sudah keluar dari tumpukan. Sekarang saya jelaskan codingannya. Nah, di sini ada void pop. Tadi void pop fungsinya untuk mengeluarkan tumpukan yang ada di paling terakhir. Nah, sama, saya menggunakan logika if else. Di dalam if ada method is empty. Dia fungsinya untuk mengecek dulu apakah di dalam tumpukan itu ada datanya atau masih kosong. Nah, jika dia kosong, dia akan menampilkan bacaan stack is empty. Tapi jika dia ada datanya, maka dia akan melakukan proses ini, penghapusan atau mengeluarkan data yang paling terakhir. Seperti itu. Lalu print stack, kita coba dulu jalankan programnya. Print stack ada pada nomor 3. Kita pilih nomor 3, lalu klik enter. Nah, data tumpukan ada 8 doang nih, datanya ada 8. Nah, kita coba lagi, masukkan data 9, klik enter.
Sekarang kita cek print apakah datanya 9, apakah datanya 8 atau dan 9. Kita cek, pilih nomor 3, enter. Nah, benar. Di dalam data tumpukan ada angka 8 dan angka 9. Oke, klik enter lagi. Lalu kita coba menu yang keempat, clear semua stack. Nah, oh ya, maaf, saya jelaskan dulu source code yang ada pada print stack ini. Nah, ini adalah metode dari print stack. Sama, saya menggunakan logika iteras percabangan. Lalu di dalam logika if, dia ada metode isempty, jadi dia ngecek dulu ada datanya atau tidak. Jika tidak, dia akan memunculkan tulisan belum ada tumpukan, belum ada data tumpukan. Lalu jika dia ada data tumpukannya, maka dia akan menjalankan proses else-nya ini. Nah, di sini sebutkan count data tumpukan for, saya menggunakan logika perulangan. Dia akan memunculkan semua data yang telah tadi kita inputkan. Lalu selanjutnya ada metode clear. Nah, kita coba dulu programnya. Clear ada pada menu nomor 4. Kita pilih nomor 4, lalu klik enter. Akan muncul bacaan semua data dalam stack akan dihapus. Silahkan tekan enter. Silahkan tekan enter untuk melanjutkan. Nah, dia sudah tidak ada datanya, sudah hapus, sudah dihapus semua, clear semua stack. Oke, sekarang kita bahas codingannya. Di sini ada metode void clear. Sama juga, saya menggunakan logika percabangan if else. Di dalamnya ada logika menggunakan metode isempty. Jadi dia akan mengecek apakah ada datanya atau tidak. Jika tidak, dia akan memunculkan ini, dan jika ada, dia akan menjalankan proses yang ada di dalam else. Maka, semua data akan dihapus, akan hilang. Nah, gitu ya. Selanjutnya, di sini ada metode hitung untuk menghitung maksimum, minimum, dan total. Nah, kita coba jalankan dulu programnya. Karena tadi datanya sudah saya clear semua, maka kita coba input lagi datanya. Pilih satu, data masukkan misalkan 3, masukkan lagi. Kita coba masukkan maksimal ya, data maksimal yaitu 5 data. Kita coba dulu masukkan. Oke. Nah, di sini sudah ada 5 data dan kita coba pilih menu hitung max, min, dan total. Kita pilih nomor 5, klik enter. Nah, di sini muncul ya, nilai maksimum dalam stack adalah 9. Kita lihat apakah nilai maksimumnya benar 9. Ya, ternyata 9 di sini yang paling besar. Lalu nilai minimum dalam stack adalah 2. Kita lihat apakah 2? Iya, benar, ternyata 2. Lalu total data dalam stack adalah 27. Apakah benar? Kita coba hitung. Ini adalah data pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kita coba hitung. 3 tambah 2, 5, tambah 5, 10, tambah 8, 18, dan tambah 9, hasilnya benar 27. Oke, sekarang saya bahas dulu codingannya. Di sini untuk membuat tadi, kita buat dulu metode hitung. Lalu tentukan dulu variabel, kita buat variabel maksimum, minimum, total dengan tipe data integer. Lalu kita buat deklarasi dulu. Dari nilai variabelnya, total sama dengan 0. Maksimum sama dengan tumpukan .data kurung bracket isinya 0. Nah, tumpukan .data ini adalah data yang ada di dalam array dan dimulai dari indeks ke 0. Dan minimumnya juga sama, seperti itu.
Lalu saya menggunakan logika for. Nah, di sini logika for. Integer i sama dengan 0. I kurang dari tumpukan data kurung bracket i plus plus. I adalah variabel yang menggunakan tipe data integer dengan nilainya sama dengan 0. Nah, lalu di sini ada kondisinya nih. Kondisi di mana i atau variabel kurang dari tumpukan data i. Jadi kurang dari maksudnya jumlah data yang ada di dalam array, yaitu tadi 5. Dan di sini ada pengubah i plus plus. Jadi nanti dia akan terus bertambah 1. Nah, lalu di dalam for saya menggunakan logika logika percabangan if, dan menggunakan logika tumpukan data i lebih dari maksimum. Nah, ini untuk menentukan tadi nilai maksimumnya. Jadi, dia akan mencari nilai maksimum yang ada di dalam array data.i ini tadi. Nah, lalu dia ada statement maksimum sama dengan tumpukan data dalam kurung bracket i. Jadi, nanti nilai maksimumnya yang ada di dalam data array tadi, maksimum yang lebih besar. Lalu ada else if dengan logika sama untuk menentukan minimum. Jadi dia menggunakan variabel minimum. Ini maksimum dan ini minimum. Lalu di sini akan muncul tadi nilai maksimum dalam stack adalah dipanggil variabel maksimumnya, dan yang ini ada nilai minimum dalam stack adalah dipanggil lagi variabel minimumnya. Nah, lalu untuk menghitung total, saya juga menggunakan logika for. Di sini ada logikanya integer i sama dengan 0. Tadi variabel i menggunakan tipe data integer yang nilainya sama dengan 0. Lalu di sini ada kondisinya, dan i plus plus tadi dia akan terus bertambah. Lalu di dalam for ada statement total sama dengan total plus tumpukan data. Jadi dia akan menotal. Tadi totalnya kita mulai dari 0. Jadi ditambah semua tumpukan data. Semua data yang ada di dalam array ini. Nah, nanti dia akan menampilkan tulisan total dalam stack adalah di sini kita panggil lagi variabel totalnya. Jadi akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita coba yang search ya. Kita coba metode search ini. Kita pilih nomor 6. Masukkan nilai data yang akan dicari. Misal saya ingin mencari data ini, nomor 2. Kita pilih nomor 2, kita ketik angka 2, klik enter. Nilai 2 ditemukan pada indeks ke-1. Nah, cara menghitung indeks adalah dari 0. Jadi, data pertama ini indeks ke-0. Data kedua, indeks ke-1. Data ketiga, indeks kedua. Data keempat, indeks ketiga. Dan data kelima adalah indeks keempat. Nah, ternyata benar, nilai kedua ditemukan pada indeks ke-1. 0, 1. Benar. Sekarang kita bahas dulu source code-nya. Search. Ini adalah metode search untuk mencari tadi, mencari data ada di indeks ke berapa. Nah, di sini adalah variabel cari yang menggunakan tipe data integer, dan variabel ketemu yang nilainya 0 juga menggunakan tipe data integer. Nah, lalu di sini saya menggunakan statement if dan else. Nah, if else ini kita gunakan untuk mencari search, dan di kondisi if saya menggunakan metode isEmpty lagi untuk mengecek apakah ada atau tidak datanya. Jika data tidak ada, maka dia akan menampilkan tidak ada data tumpukan. Tetapi jika ada data yang akan dicari atau ada datanya,
mohon maaf, jika ada datanya, maka dia akan menjalankan proses yang ada di else ini. Pertama, kita masukkan dulu nih nilai yang akan dicari. Nah, apa yang sudah kita inputkan tadi akan dimasukkan ke dalam variabel cari. Nah, lalu saya menggunakan kondisi perulangan for. Di dalamnya ada logika sama tadi seperti di atas. Nah, lalu saya juga menggunakan percabangan. Di sini ada logikanya cari sama dengan tumpukan .data. Jadi dia akan mencari nih, variabel cari ini sama dengan yang ada di dalam data atau yang ada di dalam array, elemen array. Data yang ada di dalam elemen array maksudnya. Nah, lalu kemudian akan kita munculkan count nilai cari. Nah, cari ini yang sudah kita ketik tadi di sini, variabelnya ini, variabel cari. Ada yang sudah kita ketik, masuk ke dalam variabel cari, disimpan di dalam variabel cari, ditemukan pada indeks kita lihat, dia ada di indeks ke berapa? I, ini adalah array-nya tadi. Ketemu sama dengan 1, jadi ketemu sama dengan true, berarti dia akan menghasilkan nilai true. Nah, lalu di sini ada lagi if, ketemu sama dengan 0, count, maaf, data yang Anda cari tidak ada. Jadi logika ini untuk memberitahu atau menampilkan bacaan, maaf, data yang Anda cari tidak ada jika data yang dicari tidak ada. Seperti itu. Selanjutnya ada metode edit. Kita coba jalankan dulu programnya. Klik enter dulu. Edit ada pada menu nomor 7. Kita pilih 7. Nah, sekarang yang akan kita edit misalkan misalkan data 5. 5. Kita akan ganti jadi angka berapa, misalkan 7. Lalu kita klik enter. Tekan enter untuk melanjutkan. Nah, angka 5 sudah berubah menjadi 7. Artinya sudah sukses diedit atau diubah. Sekarang kita bahas source code-nya. Di sini ada metode edit. Kita buat dulu ini variabel ganti integer. Lalu di sini saya menggunakan logika percabangan if else. Nah, ini adalah logika percabangan if else. Di sini di dalam kondisi if kita akan ngecek dulu apakah datanya atau tidak. Maksudnya apakah datanya ada atau tidak. Nah, lalu jika ada datanya, maka dia akan menjalankan proses selanjutnya. Nah, tapi jika tidak ada, dia akan memunculkan ini. Nah, lalu kemudian, jika ada datanya, kita proses yang ini, menggunakan logika for, masukkan nilai data yang akan diubah. Kita tulis dulu, kita ketik dulu, data mana yang mau diubah. Lalu akan kita simpan di dalam variabel ganti. Setelah itu, dia akan menjalankan proses logika for. Di dalamnya ada logika integer i sama dengan 0, ini sama seperti tadi. I kurang dari tumpukan .top, i plus plus sama juga. Lalu di sini ada logika percabangan if. Nah, ini adalah logika yang digunakan untuk mengubah data tadi. Tumpukan .data i sama dengan ganti. Jadi data yang ada di dalam array sama dengan dia akan diganti nih. Diganti. Jadi data yang ada di dalam array, jadi data ganti ini akan kita cari di dalam array apakah ada. Lalu kita akan ubah, masukkan nilai baru. Nah, masukkan nilai baru, berapa nilainya, lalu akan kita simpan di dalam array. Nah, baru data itu akan berubah dan berhasil diubah. Selanjutnya ada metode hapus. Nah, kita coba jalankan dulu programnya. Hapus salah satu. Ini yang kita gunakan tadi, metode hapus. Nah, di sini bedanya hapus salah satu dengan clear semua stack adalah jika clear semua stack itu menghapus semua data tumpukan. Tetapi
Kalau hapus salah satu, ini hanya menghapus salah satu data. Jadi kita pilih data mana yang mau dihapus. Oke, sekarang kita coba pilih nomor 8, pencet enter, data yang akan dihapus. Misal kita akan menghapus data ini, nomor 8 ya, data nomor 8 kita hapus. Yakin ingin menghapus data 8 dari start. Kita perhatikan, ini data 8-nya masih ada. Tekan enter untuk melanjutkan. Oke, sekarang kita lihat data nomor 8 sudah tidak ada. Artinya data nomor 8 sudah dihapus dari tumpukan. Sekarang kita bahas dulu source code-nya. Di sini metode hapus tadi digunakan untuk menghapus salah satu. Nah, ada variabel hapus dengan tipe data integer. Lalu saya menggunakan logika percabangan if else, yang di dalam logika if ini ada metode isEmpty untuk mengecek apakah ada data di dalam tumpukan itu atau kosong. Nah, lalu jika tidak ada, maka dia akan menampilkan tulisan tidak ada data tumpukan. Tetapi jika ada, maka dia akan menjalankan proses else ini. Nah, di sini ada count data yang akan dihapus. Kita ketikkan dulu data mana yang mau dihapus tadi. Misalkan kita ketik tadi 8 ya. Nah, dia akan masuk ke dalam variabel hapus. Masuk ke dalam variabel hapus. Lalu di sini kita menggunakan logika for. For integer i sama dengan 0. Ini variabelnya i, nilainya 0 menggunakan tipe data integer. Lalu di sini ada kondisi, di mana dia akan terus melakukan looping jika i itu sampai dengan data maksimal 5. Nah, lalu di sini ada peubah maksudnya i plus, jadi dia akan terus bertambah 1. Nah, di dalam logika for ada logika percabangan if. Di sini ada tumpukan data kurung bracket i sama dengan hapus. Jadi data yang ada di dalam array sama dengan hapus. Data yang kita ketikkan tadi ada di dalam array. Nah, itu sama dengan data yang ada di dalam array. Lalu statementnya, tumpukan data kurung bracket i sama dengan tumpukan data kurung bracket tumpukan top min. Nah, artinya data yang ada di dalam array itu nanti akan dihapus top min. Dia akan menghapus salah satu data yang sudah tadi kita masukkan ke dalam variabel ini. Jadi, count yakin ingin menghapus data, hapus dipanggil variabelnya hapus tadi. Jadi dia akan menampilkan hasil tadi, yakin ingin menghapus data 8 dari stack. Nah, jika sudah, maka data di dalam stack itu akan dihapus atau akan hilang. Oke, selanjutnya ada metode main. Nah, metode main ini sangat penting untuk menjalankan program menu-menu yang ada di sini. Nah, jadi kita membutuhkan metode main. Di sini ada variabel pilihan dan variabel data yang menggunakan tipe data integer. Lalu di sini ada metode init. Nah, metode init ini yang tadi sudah kita buat di atas ya. Di sini. Nah, metode init ini untuk memberitahukan bahwa data dimulai dari indeks ke 0 gitu. Nah, selanjutnya saya menggunakan perulangan do while. Nah, do while ini dia akan melakukan perulangan dulu, kemudian dia mengecek kondisinya. Maksudnya, jadi nanti kan saya melakukan pilihan menu yang ada di sini. Kita pilih mau menu nomor berapa, lalu dimasukkan ke dalam variabel pilihan. Nah, kemudian dicek apakah inputannya ada di dalam switch case. Nah, saya juga menggunakan switch case ini untuk memilih menu-menunya berdasarkan metode yang sudah saya buat.
Jadi pada menu pertama nih, nomor 1, push data, saya akan memanggil metode push. Nah, lalu pada case kedua, di sini menu keduanya ada pop data dan saya memanggil metode pop. Lalu case ketiga, 4, 5 dan seterusnya, dia sama, memanggil semua metode sesuai dengan menu-menu yang ada di sini. Nah, kemudian default child pilihan tidak tersedia, ini jika apa yang diketikkan user itu bukan angka 1 sampai 8. Jadi pilihan yang diketikkan oleh user di sini itu bukan angka 1 sampai 8, maka dia akan muncul pilihan tidak tersedia. Seperti itu. Nah, di sini child tekan enter untuk melanjutkan. Nah, maka jika kita sudah tekan enter, dia akan melakukan perintah ini, get system CLS. Fungsinya tadi untuk menghapus tampilan yang sudah kita ketikkan. Nah, makanya tadi kita membutuhkan include conio.h gitu. Lalu selanjutnya di sini ada while pilihan tidak sama dengan 9. Nah, tadi saya melakukan perulangan dulu, saya melakukan perintah, mengetikkan di sini, lalu dicek apakah ada atau tidak. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita sudah mencoba semua menu yang ada di sini ya, menu dari 1 sampai 8. Sekarang kita mengecek data is full, data is empty, dan tadi ini pilihan tidak tersedia. Kita coba. Nah, kita coba dulu masukkan datanya dulu, karena tadi maksimal 5 ya, dan ini baru 4, kita ingin mengecek is full. Kita tambahkan dulu datanya, pilih nomor 1, masukkan data, misalkan kita tambahkan angka 6. Data 6 masuk ke start. Oke, di sini sudah ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu kita coba masukkan lagi, apakah masih bisa atau sudah penuh, is full. Kita coba dulu, pilih nomor 1, ternyata sudah penuh, stack is full, benar. Jadi metode is full tadi berfungsi ya. Nah, kemudian kita coba yang is empty. Nah, is empty kita mengecek apakah data tumpukan kosong atau tidak. Caranya kita hapus dulu ini. Clear semua stack aja langsung. Kita pilih nomor 4. Semua data dalam stack akan dihapus. Silakan tekan enter. Oke, di sini semua datanya sudah dihapus ya. Sekarang kita cek apakah data ini ada atau tidak. Nah, kita cara ceknya, pilih aja nomor 2 yang pop data. Kan karena dia menghapus tumpukan yang ada di terakhir. Kita pilih nomor 2. Nah, ternyata stack is empty. Benar, method is empty tadi sudah berfungsi. Oke. Nah, sekarang kita mengecek yang ini. Pilihan tidak tersedia. Berarti kan kita milih angka menu yang bukan dari 1 sampai 8. Berarti misal kita pilih angka 12. Nah, dia akan muncul pilihan tidak tersedia karena menu-menunya hanya dari 1 sampai dengan 8 gitu. Nah, itu adalah program stack atau tumpukan yang sudah saya buat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.